Perkenalkan, nama saya Injiliani, NIM S10311910165, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan fisik dan non-fisik ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah vertikal, horizontal, dan masyarakatnya. Lingkungan pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan fisik pemerintahan atau Trigatra. Lingkungan fisik ini dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia, karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi. Yang kedua, sumber daya dan kekayaan alam. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Beberapa contoh SDA yaitu kesuburan tanah, bentuk atau relief lahan, sifat dan keadaan tanah, keadaan iklim, musim, air, dan lainnya. Yang ketiga, penduduk. Selain sebagai titik pusat atau tujuan dari lingkungan, penduduk juga berperan pada 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penduduk sebagai faktor ekonomi. Manusia disebut sebagai faktor produksi karena mudah digerakkan. Yang ketiga, jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan. Kemampuan penduduk sebagai faktor ekonomi dalam mengupayakan keseimbangan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhannya adalah faktor penentu untuk kebaikan kehidupan manusia. Yang keempat, pengendalian pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang seimbang dengan lingkungan adalah batasan kemampuan lingkungan mendukung kemakmuran bangsa dan negara. Adapun lingkungan pemerintahan yang kedua adalah lingkungan sosial pemerintahan atau Pancagatra. Lingkungan ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, ideologi. Ideologi dalam suatu negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu negara. Sebagai contoh, setiap pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan di dalamnya. Dengan Pancasila menjadi ideologi yang dianut dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar negara. Yang kedua, sosial budaya. Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Yang ketiga, sosial politik. Politik berbicara tentang bagaimana sebuah negara mengatur hubungan kekuasaan pemerintahan dengan kekuasaan perorangan, kelompok atau parpol. Dalam sosial politik ini juga sangat terkait akan 3 hal yang dimiliki oleh negara atau pemerintahan, yaitu kekuasaan negara, pengaruh pemegang kekuasaan, dan kekuatan masyarakat. Yang keempat, sosial ekonomi. Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan merupakan 2 ujung tali yang saling tarik-menarik antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemokusan perhatian pada kebijakan pemerintahan mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem pemerintahan otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam-macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam, masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan ajang persaingan bagi daerah sehingga tak ayal penggerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD-nya tinggi. Yang kelima, keamanan dan ketertiban. Bidang Hankam merupakan bidang yang tak bisa dinafikan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita. Salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya.